Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di Hotel Royal Ambarukmo untuk menghadiri acara peresmian pos bantuan hukum kelurahan seprovinsi daerah istimewa Yogyakarta. Izinkan saya pada kesempatan pertama ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bapak Wakil Gubernur beserta seluruh bupati dan wali kota, karena telah berhasil mewujudkan 100% pembentukan pos bantuan hukum di 438 kelurahan dan kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian pula halnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kementerian lembaga, termasuk yang hari ini Kementerian Desa diwakili oleh Wakil Menteri Desa. Memang ini adalah sebuah kolaborasi. Inisiasi program ini adalah inisiasi Kementerian Hukum, tetapi sesungguhnya tidak akan mungkin program ini berhasil tanpa kolaborasi dengan seluruh kementerian lembaga. Sebagai gambaran, saya ingin sampaikan kepada Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, pos bantuan hukum adalah kolaborasi antara Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Mahkamah Agung, dan yang paling penting adalah peran dari pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tanpa ada partisipasi dan dukungan dari gubernur maupun bupati dan wali kota, saya yakin program ini tidak akan mungkin bisa kita capai seperti halnya yang terjadi pada hari ini. Sangat menarik tadi Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan pesan yang sangat mendalam. Ada 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, ada falsafah Jawa, bagaimana melahirkan sebuah keadilan yang substantif, bukan semata-mata keadilan yang prosedural. Itulah cita-cita dari fathers kita dalam membentuk republik, bahwa keadilan itu benar-benar harus dilahirkan, harus diwujudkan, dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan oleh orang mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, pengetahuan hukum semata, seperti yang disampaikan oleh Sri Sultan tadi, bahwa yang paling penting memberi perlindungan kepada semua masyarakat, tidak dalam kerangka hanya melihat karena kekuatan ekonominya semata. Ini adalah paduan bagaimana mekanisme sebuah reformasi birokrasi yang tadi disampaikan oleh Sri Sultan, terutama menyangkut soal reformasi birokrasi di tingkat kelurahan provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ini selaras dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami terjemahkan di dalam pembentukan pos bantuan. Presiden selalu menyatakan bahwa akses keadilan itu tidak boleh hanya dinikmati oleh golongan-golongan tertentu. Keadilan itu ada di dalam sanubari setiap warga negara. Keadilan itu harus dirasakan oleh semua lapisan warga negara, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan bagaimana memberi akses keadilan lewat
satuan pemerintahan terkecil di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni desa dan kelurahan. Insya Allah pada tanggal rencananya mudah-mudahan Bapak Presiden di tanggal 1 April yang akan datang akan meresmikan pos bantuan hukum secara nasional. Dan bagi Kementerian Hukum, ini adalah alat atau tools untuk menilai kinerja terutama kepala kantor wilayah dan seluruh pegawai di kementerian di kantor wilayah. Karena Sri Sultan yang saya hormati, saya sampaikan saat ini Kementerian Hukum lagi berbenah untuk melakukan satu proposal yang sangat bersejarah dalam hal penataan ataupun reformasi birokrasi. Kami lagi melakukan sebuah transformasi digital sehingga hampir nanti di tanggal 1 Januari insya Allah seluruh layanan Kementerian Hukum tidak ada satupun yang tidak dilakukan dengan lewat digitalisasi, sehingga akuntabilitas dan pelayanan akan semakin mudah, semakin cepat, dan ini akan memberikan sesuatu yang sangat baik bagi layanan yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Karena itu nanti saya titip terima kasih kepada Pak Kakanwil yang sudah memfasilitasi ini, sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Tetapi satu hal yang saya titip, dengan transformasi digital yang kita lakukan, nanti akan ketahuan di desa mana, kelurahan mana yang tingkat penerimaan laporan terkait dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu real time harus tampil di dalam dashboard kemudian. Jadi nanti insya Allah peresmian ini akan dilakukan pada saat itu juga akan saya serahkan satu akun kepada Bapak Presiden karena kita sudah digitalisasi. Nanti Presiden bisa mengontrol kinerja langsung Kementerian Hukum hanya dengan layar kecil yang kita berikan kepada beliau, dan kita semua di Kementerian Hukum akan dilihat kinerja kita termasuk menyangkut soal pembinaan dan kelanjutan dari apa yang kita resmikan hari ini. Karena itu sekali lagi saya berharap nanti Pak Kakanwil terus berkoordinasi dengan Pak Kapolda, dengan Ibu Pak Kajati, Ibu Wakajati, Pak Danrem, karena hubungan ini akan sangat erat kaitannya dengan proses-proses yang terjadi di dalam penyelesaian masalah di pos bantu kita. Ada Babin Katimas, ada Babinsa, semua harus berkolaborasi. Apalagi dengan tadi saya sampaikan kepada Sri Sultan bahwa dengan KUHP kita yang baru, maka khusus di bidang hukum pidana yang kita tuju adalah restoratif justice. Saya tahu banyak hukum yang hidup yang saat ini di dalam KUHP kita yang baru, hukum adat sudah diakui sebagai salah satu sumber hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana di tengah masyarakat. Ini kearifan lokal, seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi. Ini harus menjadi catatan sejarah buat kita bahwa proses transformasi pelaksanaan hukum pidana kita sedapat mungkin kita menuju kepada satu, perlindungan hak asasi manusia, tetapi proses untuk menuju restoratif justice itu harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Saya berharap sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah pos bantuan hukum ini tidak sekedar kita berhenti di sini. Setelah pembentukannya, wadahnya kita resmikan, tetapi yang akan kita nilai berikutnya kepada teman-teman wilayah, kepada BPHN adalah apakah benar pos bantuan hukum yang kita bentuk ini bisa efektif menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu
Saya berharap sekali lagi mohon kerjasama. Pak Kanwil harus rajin untuk berkoordinasi baik kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota, terutama kepada aparat penegak hukum kita. Saya kemarin berkunjung ke salah satu pos Bandung, yakni di Kabupaten Kulon Progo, di Kelurahan Sukorno. Saya lihat ruangannya sudah bagus, kasus yang juga bisa diselesaikan itu variatif ya, walaupun jumlahnya masih sedikit, tetapi nanti ke depan ini pasti akan semakin banyak masalah-masalah pengaduan yang harus diselesaikan, dan mudah-mudahan perdamaian itu adalah menjadi sebuah kesepakatan bersama untuk menjaga tatanan kehidupan untuk lebih harmonis di tengah masyarakat kita. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang telah membantu program pembentukan pos Bandung ini. Sebelum saya menutup, satu lagi yang saya lupa. Kepada organisasi bantuan hukum, saya laporkan kepada Bapak Gubernur Sri Sultan bahwa di Yogyakarta ada 26 organisasi bantuan hukum yang sudah diakreditasi oleh Kementerian Hukum. Organisasi bantuan hukum ini ditujukan kepada masyarakat yang kalau ternyata proses perdamaian ataupun sengketa di pos Bandung ternyata tidak bisa diselesaikan dan harus berlanjut. Dia ditujukan kepada golongan masyarakat yang kurang mampu. Maka Kementerian Hukum negara menyiapkan pembiayaan untuk proses litigasinya, dan itu bersama-sama dengan organisasi bantuan hukum yang sebanyak 26 seprovinsi daerah istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan Ibu Kepala BPHN nanti jumlahnya bisa lebih ditingkatkan, karena akreditasi OBH ini per 3 tahun. Nanti setelah mau berakhir, kita berharap mudah-mudahan OBH-nya perlu di setiap kelurahan ada. Jangan itu terpusat di ibu kota provinsi, sehingga aksesnya pun mudah. Jadi penempatan OBH itu bisa ada di masing-masing kabupaten, sehingga mudah diakses lewat pos Bandung. Ada pengecualian. Jadi layanan ini ada di kantor-kantor kalurahan atau kelurahan. Jadi seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan hukum, baik hanya sekedar konsultasi atau informasi, dapat menghubungi pos Bandung terdekat. Nah, sampai sejauh ini sudah ada sekitar 80.298 pos Bandung di seluruh Indonesia. Dan rencananya nanti di awal April bersamaan dengan launching transformasi digital Kementerian Hukum, Bapak Menteri sudah mengagendakan untuk kepada Bapak Presiden untuk dapat melaunching transformasi digital yang digagas oleh Kementerian Hukum untuk seluruh layanan yang ada di Kementerian Hukum, dan juga untuk melaunching pos Bandung secara nasional. Nanti ketika seluruh provinsi di Indonesia itu sudah terbentuk pos Bandung di setiap desa kelurahannya, dan hingga saat ini hanya wilayah Papua Raya yang belum 100%. Kita berharap ini bisa segera terrealisasi agar pos Bandung itu hadir bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Demikian Bapak Menteri, kebetulan ada agenda. Terjadi keresahan yang disebabkan oleh para pengguna kapal terbang oleh anak-anak muda. Keadilan harus hadir dan hidup di tengah masyarakat. Bagi setiap warga negara, akses terhadap keadilan adalah hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Komitmen menghadirkan keadilan yang dekat dengan rakyat sejalan dengan cita-cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, sekaligus meneguhkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan sebagai bagian dari penguatan negara hukum. Bahwa hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan
adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Akses keadilan tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum di pengadilan, tetapi juga melalui kehadiran negara di tengah masyarakat. Disinilah bantuan hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat menjadi fondasi penting. Pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat atau people-centered justice menempatkan warga sebagai subjek, bukan sekedar penerima layanan. Hukum hadir sebagai solusi, bukan sekedar aturan di atas kertas. Pendekatan ini diwujudkan melalui pos bantuan hukum desa dan kelurahan.